syai'an fariyan. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Puji syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada manusia terpilih, insan terkasih, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah salat sunnah Idul Adha. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian umum, imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahi, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat sunnah Idul Adha rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam salah satu karyanya beliau, yaitu kitab Al-Hikam, beliau mengatakan, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Siapa orang, barang siapa yang tidak pandai mensyukuri nikmat, maka sungguh dia telah berusaha, maka sungguh dia telah berbuat untuk menghilangkan kenikmatan itu. Dan barang siapa yang pandai bersyukur atas nikmat, maka sungguh dia telah mengikat nikmat itu dengan talinya yang sangat kuat. Semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik ketika kita masih dalam kandungan maupun ketika kita sudah lahir ke dunia, melihat alam jagat raya, dari mulai oksigen yang kita hirup, kita bisa bernafas, kemudian kita bisa berjalan dengan kaki, kita bisa melihat dengan mata, kita bisa mendengar lewat telinga. Itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang hari ini kita capai, pangkat, jabatan, titel, apapun itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada umumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat alhamdulillah. Namun itu hanya syukur lisan. Tidak cukup dengan syukur lisan kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita memanfaatkan, kita memakai nikmat yang telah Allah berikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berikan kita nikmat sehat, ketika Allah berikan kita nikmat gagah untuk berjalan, kita pakai untuk ibadah, jalan ke tempat ibadah, kita pakai untuk sholat. Ketika Allah berikan kita nikmat harta, kita pakai untuk bersedekah, kita pakai untuk berinfak. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat kita. Akan tetapi ketika kita kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah, azab Allah sangatlah pedih. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita melaksanakan salat sunnah Idul Adha. Kita memperingati hari raya kurban. Lalu bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini? Allah tegaskan dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya
kami telah berikan kepadamu Al-Kautsar, yang mana tafsirnya ada nikmatun katsir, kenikmatan yang banyak. Lalu bagaimana cara kita bersyukurnya? Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah. Akan tetapi sholat ini adalah hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup kesolehan sebagai manusia, tidak cukup kesolehan seorang hamba hanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hablum minan nas yang harus dijaga, hubungan kepada sesama. Maka wanhar, berkurbanlah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah makna daripada kurban yang kita laksanakan pada hari ini. Kurban hakikatnya ingin Allah tambahkan nikmat kita. Berkurban ingin diberi nikmat lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tarik ke belakang, bagaimana kisah daripada kurban, yaitu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sya'ya, anak yang diidambakan selama 70 tahun, kemudian ketika dikarunia anak Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dikarunia anak itu Nabi Ismail alaihissalam, diperintahkan untuk disembelih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan umur daripada Nabi Ismail alaihissalam 7 tahun, ada yang mengatakan umurnya 11 tahun. Akan tetapi ketika pada sampai waktunya, disembelihlah Nabi Ismail alaihissalam. Inilah daripada contoh. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam langsung menyembelih Nabi Ismail alaihissalam? Tidak. Adanya pembicaraan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Wahai anakku, semalam ayah bermimpi. Bermimpi apa? Ayah diperintahkan untuk menyembelih. Perintah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa jawab Nabi Ismail alaihissalam? Kalau memang itu perintah Allah, kalau memang itu Allah yang memerintahkan, jangan nunggu nanti, sekarang kita laksanakan. Luar biasa. Singkat cerita, apa nilai yang bisa kita ambil? Ketika Nabi Ismail alaihissalam disembelih, apakah Nabi Ibrahim alaihissalam kehilangan Nabi Ismail alaihissalam? Tidak. Nabi Ismail tetap utuh, diganti dengan seekor gibas, diganti dengan seekor domba. Apa artinya sampai di sini? Ternyata kurban bukan untuk mengurangi harta kita. Kurban bukan untuk mengurangi penghasilan kita. Akan tetapi Allah tambah dan Allah tambah nikmat yang kita dapatkan pada hari ini, akan Allah gantikan di lain waktu, di waktu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka man lam yaskurin ni'am, barang siapa yang tidak pandai untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka sungguh dia telah berupaya untuk menghilangkan nikmat itu. Akan tetapi wa man syakaraha, siapa orang yang pandai untuk bersyukur dengan semua nikmat yang telah Allah berikan padanya, maka sungguh dia telah mengikat nikmat itu dengan talinya. Dia telah mengikat nikmat itu dengan ikatan yang sangat kencang. Bahkan ada jaminan dari Allah untuk Allah tambahkan, bisa sekarang, bisa besok, atau istimror terus menerus. Ajaran kurban adalah wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat supaya ditambah. La in syakartum, jika bersyukur akan nikmat Allah, maka la azidannakum, akan ditambah nikmat kita. Allah akan menambahkan apa yang kita sudah dapatkan dan ditambah kembali. Hari ini kita berkurban, yakini hadirin semuanya,
Kalau hari ini kita berkurban, yakini Allah akan balas, Allah akan ganti kurban kita 3 kali lipat, bahkan berlipat-lipat dari apa yang sudah kita kurbankan pada kesempatan hari ini. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum. Ada lam taukid di situ. La azidannakum. Ada nun taukid di situ. La azidannakum. Ada syakiratu taukid di situ. Yang maknanya pasti Allah tambah. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama. Dari 99 nama Asmaul Husna, Allah mempunyai satu nama diantaranya yaitu Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Sifat Rahmannya Allah adalah sifat kasihnya Allah kepada semua makhluk yang ada di dunia. Manusiakah, muslimkah dia, non muslimkah dia, tetap mendapatkan rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan binatang, baik yang berjalan di darat, yang menyelam ada di lautan, bahkan melayang di udara, tetap mendapatkan rahmannya Allah. Bahkan benda-benda mati itu pun mendapat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Berbeda dengan Ar-Rahim, yaitu sifat sayangnya Allah kepada kita semua umat muslim, orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala punya 100 nikmat, akan tetapi 99 nikmatnya Allah simpan buat kita nanti di akhirat. Yang hari ini kita rasakan di dunia, kita bisa makan enak, kita bisa tidur nyenyak, kita bisa punya pekerjaan yang layak, bahkan kita punya penghasilan yang lumayan tinggi, dan juga kita bisa menikmati semuanya hanya satu nikmat daripada 99 nikmat. Bayangkan, kalau hanya dengan satu nikmat kita bisa dengan semuanya, bagaimana dengan 99 nikmat yang nanti akan Allah berikan di akhirat. Bahkan dalam Al-Quran ada surat yang namanya Ar-Rahman, dan dalam surat Ar-Rahman itu berulang-ulang Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang mau kita dustai? Nikmat Allah mana lagi yang mau kita dustai? Kalau saya balik artinya, dusta mana lagi yang sedang kita nikmati? Oleh karenanya, di hari raya kurban ini, di Idul Adha ini, marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, yang pandai mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, agar kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidaina wa li sa'iril muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza zumdah, wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddina walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar,
واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرار. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه واستنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابعين من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى الله عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وتوسع أرزاقنا وتفتح لنا جميع أبواب خيراتك في الدنيا وأخرانا وتبلغ جميع مقاصدنا وما نوينا من نيات صالحة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.